Halo guys, kita hari ini coba untuk bikin konten yang santai aja ya. Jadi ini video sekaligus mendokumentasikan bahwa saya ada pembelian produk, yaitu berupa modul atau dibilangnya apa ya ini ya? Kalau di water heater itu atau pemanas air itu, ini adalah otaknya guys, atau di sekolah di komputer itu prosesornya gitu ya. Katanya sih modul ini universal, jadi bisa dipakai untuk jenis water heater apapun ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari pemasangannya, ada beberapa kabel yang memang nggak lengkap guys, tapi katanya sih nggak apa-apa karena memang nggak terlalu berfungsi gitu di water heaternya. Misalkan begini guys, di water heater itu ada 3 kabel nih aslinya ya, A, B, C misalkan. Tapi ternyata kalau kita beli modul universal ini, yang ada itu cuman kabel A, yang B dan C tidak ada guys. Tapi katanya kabel B dan C itu memang nggak terlalu penting, karena itu hanya sebatas sensor. Sensornya juga sensor, bukan sensor penting gitu ya. Jadi bisa dipakai, bisa tidak gitu sifatnya. Tapi kalau misalkan ada ya syukur, nggak juga nggak apa-apa, katanya begitu guys. Jadi kenapa alasannya saya itu membeli modul universal ini guys? Ini jelas memang produk dari Cina guys. Produk buatan Cina itu tahu sendiri lah ya, harganya lebih murah dibandingkan kita beli yang original. Nah original jauh banget harganya guys. Misalkan contoh nih ya, ini harganya sekitar 40 atau 50 ribuan. Tapi kalau yang original bisa sampai 300-an guys. Jauh banget kan? Kenapa saya itu ingin membeli yang universal ini gitu ya. Terus terang saya juga penasaran ya dengan kualitas produk yang dibuat oleh Cina ini gitu. Apakah memang dia cocok dengan beberapa water heater yang berbagai macam merek gitu. Nah kalau misalkan saya coba ini berhasil gitu, tentunya ini akan menjadi dampak positif guys. Kita bisa mencoba untuk produk yang lain dengan merek lain gitu kan. Tapi yang pasti kalau kita membeli sebuah produk, tentunya kita harus juga telaah spesifikasi dari produk tersebut ya guys. Jangan sampai yang terkait dengan pembelian produk itu sembarangan. Kayak misalkan di sini ditulis 3 volt gitu ya. Pastikan kita juga menggunakan water heater yang 3 volt atau mungkin yang sesuai dengan spesifikasi water heater kita gitu. Jadi supaya nggak terjadi kerusakan yang lebih dalam. Jangan sampai kita ingin membetulkan sesuatu tapi malah menambah masalah baru gitu ya. Nah selain beli modul juga, saya itu membeli solenoid guys. Nah ini yang namanya solenoid. Solenoid ini fungsinya seperti saklar otomatis guys. Jadi ketika dia ngebaca gas masuk, gas LPG masuk, ini solenoid akan membuka katup gas tersebut guys. Nah jadi gini guys, pastinya ya supaya tidak menimbulkan masalah baru, kalian itu kalau misalkan mau mengganti spare part, pastikan survei dulu spare part apa yang rusak di water heater kalian dulu gitu ya. Cari persamaannya dulu dan pastikan benar-benar sama, dudukannya sama. Udah itu pastikan benar-benar dia bisa dipakai di water heaternya gitu ya. Jangan sampai kita udah beli taunya kita gagal pakai atau tidak plug and play gitu ya. Nah sekaligus juga saya ingin sharing nih ke teman-teman ya. Kalau yang namanya water heater yang menggunakan gas LPG ini, sebenarnya dia nggak jauh beda dengan yang listrik. Kalau yang menggunakan gas LPG ini, gas LPG ini fungsinya adalah seperti kompor guys. Jadi dia memantik api lalu keluar api gitu ya. Di dalam itu ada pembakaran guys, dimasak gitu dengan water heater ini. Setelah dia panas beberapa derajat, maka sensor itu akan ngebaca 80 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius. Dia akan memberi informasi nih kepada modul. Nah itu saya bilang tadi, modul itu fungsinya adalah sebagai otak. Lalu setelah sampai ke modul ini akan menginformasikan kepada bagian saklar untuk mematikan fungsi daripada pembakaran tadi gitu. Makanya di sini ada sensor lagi nih. Water heaternya sudah panas, dia akan mengirim sinyal lagi nih ke modul dan mematikan water heaternya. Nah begitu terus guys, ketika nanti airnya yang dideteksi dia kembali lagi dingin, karena air yang panas itu kan sudah turun ya ke bawah.
ke ember gitu ya, kita tampung, kita pakai, lalu kan air yang ngisi lagi kan airnya udah dingin tuh. Setelah dingin maka suhu ini akan turun, lalu dibacalah sama si sensor ini. Ketika sensor itu ngebaca dia dingin, dia mengirim sinyal lagi kepada si modul itu memerintahkan untuk ngidupin lagi. Nah begitu terus berulang-ulang seperti itu guys. Jadi di sini yang berperan penting sebagai tenaga bahan bakar tersebut adalah gas LPG tersebut guys. Karena gas LPG ini adalah sebagai nyawanya. Kalau nggak ada gas LPG ya nggak terjadi pembakaran. Beda lagi dengan water heater yang menggunakan energi listrik. Nah, kalau yang energi listrik itu dia menggunakan elemen pemanas. Nah, elemen pemanas itu memang tugasnya untuk memanaskan, dan dia bisa panas itu kalau sudah dialirin listrik. Nah, perbedaannya antara water heater yang menggunakan gas LPG dan water heater yang menggunakan energi listrik. Kita kembali ke pembahasan di water heater yang menggunakan gas LPG ini ya. Jadi sistem kerja di water heater yang menggunakan gas LPG ini seperti permasalahan di kompor gas guys, karena beberapa partnya itu atau sistem kerjanya itu gak jauh beda dengan kompor gas. Ada pemantik api, ada gas masuk, lalu ada penyetel saklar gas masuk, besar atau kecilnya. Perbedaannya dengan kompor gas adalah di sini dibantu dilengkapi dengan modul. Modul itu sebenarnya dibantu juga dengan sensor. Sensor ini untuk mengatur kapan harus gas ini hidup dan kapan juga gas ini harus mati. Dikarenakan modul ini termasuk alat elektronik, agar modul ini bisa bekerja harus dibantu dengan tegangan voltase. Oleh karena itu water heater ini dibantu dengan baterai sebanyak 2 pieces ukuran 1,5 volt kali 2. Jadi total menjadi 3 volt. Tapi baterainya itu bukan baterai kecil ya. Ini adalah baterai yang besar. Kalau misalkan di rumah kalian sama seperti ini ya, ingin membongkar modul dan mengganti dengan modul universal. Jadi posisi gas LPG harus mati terlebih dahulu ya. Dan sebenarnya kerusakan yang biasa didapat oleh orang-orang yang memiliki water heater gas itu tidak sampai modulnya guys, karena modul itu termasuk yang paling akhir atau kerusakan terberat lah gitu ya. Nah berikut ini ada beberapa sampel kerusakan ringan yang mungkin kalian harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke modul. Kerusakan awal itu biasanya di seputar gas LPG-nya guys. Pastikan gas LPG-nya itu benar-benar dia keluar atau masuk ke dalam water heater. Jangan sampai di selang bermasalah atau bocor atau apa, atau gas LPG-nya yang habis. Selanjutnya ada kalian harus periksa di bagian air yang masuk ke dalam water heater-nya guys. Jadi air yang masuk tuh dari keran, apakah dia benar-benar kuat sodokannya atau dia ringan. Jika airnya itu kurang kuat sodokannya, itu biasanya bermasalah terhadap water heaternya guys. Setelah memastikan air benar-benar sesuai dengan kebutuhan water heater, selanjutnya yang harus kalian periksa adalah di bagian pemantik apinya. Nah pemantik api ini sebenarnya dia mempunyai sistem otomatis. Jadi kalau misalkan dia dihidupin, dia akan bunyi tetek gitu. Itu biasanya durasinya sekitar 6 detik guys. Seperti sistem kerja kompor, ketika ada petikan api lalu disambut dengan gas LPG masuk, maka hidup apinya. Tapi ketika pemantik api sudah jalan selama 6 detik lalu gas LPG tidak menyambutnya sehingga tidak hidup-hidup gitu ya, itu pemantik itu akan otomatis mati sendiri guys. Karena sistem di modulnya demikian, dia setelah 6 detik maka dia akan mati sendiri. Atau bisa disebut juga dia tidak melanjutkan sistem kerja selanjutnya. Ketika pemantik api ini sudah dipastikan benar-benar bekerja, tapi ternyata water heater ini tidak hidup juga gitu ya. Nah selanjutnya yang kalian harus periksa adalah spare part yang biasa disebut dengan solenoid. Nah, solenoid ini sistem kerjanya seperti saklar es. Sistem kerjanya itu untuk membuka dan menutup gas yang masuk. Tapi sistem kerja untuk menutup dan membuka gas yang masuk ini itu diatur oleh modul. Sehingga modul ini sangat berpengaruh sekali guys, karena dia adalah otak dari water heater ini. Kalau misalkan modulnya itu sudah bermasalah,
itu otomatis semuanya akan bermasalah karena sistem kerjanya itu ketergantungan dari modul juga guys. Nah, untuk membahas water heater ini sungguh panjang guys, karena saya sudah pernah membongkar water heater ini, jadi akan saya jelaskan satu persatu spare part apa aja yang ada di water heater ini. Kita akan melanjutkan kontennya di part 2 ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk nonton video part 2-nya. Semoga bermanfaat.